Oke, selamat pagi anak-anak. Terima kasih bertemu lagi dengan Pak Sugi di kelas 8. Kita akan belajar mengenai struktur teks berita. Jadi ini ada beberapa berita. Ini contoh saja. Oke, kita akan membaca dari buku paket. Ada di halaman 13 ya. Ini kemana ada tugas individu ya. Kalian menanggapi berita. Sudah bawa baca dan cukup bagus. Tanggapannya ada bermacam-macam. Tapi tidak bisa saya bahas dulu karena ada teman saya yang belum mengumpulkannya. Oke, kemarin intinya harus sopan itu dalam menanggapi. Sekarang kita belajar mengenai struktur berita. Jadi nanti ini pertemuan ke-6. 2 pertemuan lagi kita akan ulangan harian. Kita akan mengambil nilai dari ulangan harian. Oke, struktur berita itu hampir sama seperti pada awalnya ya. Harus ada 5W dan 1H. Ini apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, keenam hal ini biasanya letaknya di awal berita. Di awal-awal atau di tiap paragraf pasti di nomor 1 atau di kalimat utamanya. Tujuannya untuk apa sih? Karena itu berita yang paling penting. Jadi, kalau kita lihat dalam sebuah komponen berita, ini pasti ada judul berita ya. Kita lihat di sini, pasti ada judul. Tidak mungkin berita nggak ada judulnya ya. Kita lihat ada judulnya, baru masuk ke kepala berita. Kepala berita ini isinya, kalau 5W1H, itu bisa 3 unsur atau 4 unsur ada di kepala ini. Sisanya ada nanti nempel di sini. Di tubuh berita dan di ekor. Jadi yang paling penting di sini. Biasanya when, kapan kejadiannya, siapa, apa yang dibahas, itu ada di sini. Nanti proses bagaimana dan mengapa bisa nempel di tubuh dan ekor. Atau terkadang ada berita yang semuanya ada di kepala berita dulu. 6 unsurnya ada di sini, sisanya tubuh dan ekor ini berita yang kurang terlalu penting. Nah, ini untuk kepentingan editorial sebenarnya, tapi kita harus paham dulu. Sebenarnya tidak masalah juga. Ada, nanti saya beri contoh. Ada mungkin 4 unsur atau 3 unsur di kepala berita ini. Sisanya ada nempel di sini, di tubuh berita dan di ekor berita. Oke, kita langsung saja. Jadi ini pokok-pokok beritanya, mengapa, kapan, di mana, siapa, apa, bagaimana. Lalu ada kata tanya untuk pokok-pokok informasi yang akan terjawab oleh ke-6 hal ini. Kita langsung saja contoh ya. Ini saya ambil dari Kompas, dari kompas.com ya. Nah, ini mengenai Netflix yang sudah bisa diakses oleh penggemarnya di seluruh Indonesia. Oke. Nah, ini saya lupa kasih judulnya ya. Ini ada judulnya di sini. Ya. Nah, oke, saya lanjut saja. Kita buktikan ya. Ini kepala, tubuh, ekor. Unsurnya ada ini semua. Oke, kita coba ya. Kita cari satu-satu. Dikutip dari kompas.com dengan judul unsur-unsur berita. Nanti bisa dibaca, ditulis oleh Nibras Nailufar. Oke, anak-anak kita lihat ya. Yang pertama, apa yang dibahas? Yang dibahas di sini yang saya garis kuning adalah video Netflix streaming ya. Video streaming Netflix sudah bisa diakses di seluruh jaringan Telkom mulai hari ini. Itu apa yang dibahas? Ya, ini yang dibahas. Lalu, kapan? Selasa 7 Juli 2020. Siapa yang membuat berita ini? Atau siapa yang mengkonfirmasi? Atau siapa yang mengucapkan? Yang menyampaikan adalah Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo atau Wakil Presiden Telkom. Namanya Bapak Arif Prabowo yang menyampaikan bahwa tayangan Netflix sudah bisa diakses di seluruh jaringan Telkom. Nah, menurut beliau, ini ada keterangannya. Nah, lalu siapa yang
yang menjadi sasarannya adalah pasar Netflix di Indonesia. Nah, siapa yang bisa melihat tayangan Netflix? Yaitu pelanggan-pelanggan Telkom. Pasarnya adalah Indonesia. Siapa? Nah, mengapa kok sekarang Netflix bisa dibuka? Ini tadi kan sudah 4 unsur ya. Kapan, siapa yang menyampaikan, lalu siapa yang dituju adalah pasar Indonesia yang terkena berita ini. Lalu mengapa kok sudah dibuka? Ini karena pihak Netflix sudah berkomitmen untuk mendengar keluhan dan masukan dari pemerintah dan regulator dalam waktu 24 jam. Masih ada keterangannya. Bla 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 sampai pada tahun 2016. Lalu bagaimana? Nah, sebagian besar pelanggan Telkom mengaku sudah bisa membuka pada Selasa pagi. Nah, mengapa dan bagaimana? Bagaimana prosesnya? Betul tidak sudah bisa dibuka? Ternyata sudah bisa. Sebagian besar pelanggan Telkom dan Indihome mengaku sudah bisa membuka Netflix pada Selasa 7 Juli 2020 pagi. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu saya garis bawahi, ini adalah head atau kepala berita. Unsur-unsur yang penting selalu ada di awal. Dan ini adalah tubuh berita. Ya, ini yang paling penting ada di sini. Mengapa? Sisanya penjelasan, terakhir adalah bagaimananya di sini. Ya, seperti itu. Bagaimana sih pembukaannya? Sebab pembukaan asil tidak serentak pada semua pelanggan. Ini ada keterangannya. Sebagian pelanggan Telkomsel mengaku sudah bisa. Nah, seperti itu. Nah, jadi unsurnya tetap harus ada, ini semua terjawab, dan hal-hal yang penting bisa 4 unsur atau 5 unsur tergantung beritanya. Itu pasti ada nempel di kepala berita. Tubuh berita ini biasanya mengapa dan bagaimana itu ada menempel di tubuhnya. Penjelasannya, misalkan ada tanah longsor, di kepala berita ya, tanah longsor terjadi pada hari Kamis. Ya, yang menyampaikan adalah Bapak Camat setempat, seperti itu. Nah, siapa korbannya, misalkan warga di kecamatan mana gitu. Lalu mengapa bisa terjadi longsor, ada di tubuh beritanya ini. Penjelasannya. Lalu sisanya ini berita-berita yang kurang terlalu penting bisa taruh di sini. Misalkan longsoran itu mengulang pada longsoran pada tahun-tahun sebelumnya atau apa. Lalu membahas tentang hutan gundul. Biasanya penyebab longsor adalah hutan gundul, saluran irigasi yang kurang memadai atau apalagi lah seperti itu. Nah, itu sih ya unsur-unsur berita. Ada 6 unsur yang bisa kalian pahami. Jadi seperti itu. Ini juga ada tugas-tugasnya, tapi nanti kita pikir dulu. Kalau kan mau kerjakan juga bisa, yang penting kan pahami dulu itu unsur-unsur beritanya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya pada minggu depan. Terima kasih dan